Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang bagian surat berharga, ya. Kita lanjutkan. Nah, surat berharga itu dibagi dua sebetulnya di dalam hukum surat berharga. Yang pertama adalah waarde papier, ya, atau surat berharga. Nah, di sini kita belajarnya. Dan yang kedua perlu Anda ketahui juga bahwa ada istilah papier van waarde. Kalau kita menggunakan bahasa Belanda, kita akan membaca sama seperti apa yang ditulis, ya, tidak seperti bahasa Inggris. Jadi gampang sebetulnya belajar bahasa Belanda. Sayangnya di fakultas kita nggak belajar bahasa Belanda, hanya bahasa Arab dan bahasa Inggris kalau tidak salah, juga bahasa Indonesia. Ya, kalau dulu saya alhamdulillah masih 2 semester belajar bahasa Belanda. Ya, jadi ada beberapa poin yang penting, ya, yang bisa dimengerti dengan baik apabila menggunakan bahasa Belanda. Waarde papier, ya, surat berharga. Ini nanti bahasan kita selanjutnya, ya. Ini adalah alat bayar atau hak tagih. Ini yang di sini, ya, alat bayar atau hak tagih, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah papier van waarde atau surat yang mempunyai harga. Contohnya misalnya sertifikat, ya, sertifikat pada kursus-kursus tertentu yang membuat skill Anda bertambah, ya, sertifikat kursus. Nah, itu penting kan kalau Anda mau kerja supaya referensinya bagus, maka disertakanlah kursus, misalnya begitu, ya, sertifikat kursusnya diikutin. Kemudian misalnya ijazah, KTP, misalnya gitu, ya, surat-surat yang mempunyai harga, ya, itu bedanya. Kemudian seperti saya misalnya SKPMS, nah itu papier van waarde, surat yang mempunyai harga. Dan harus Anda ingat bahwa, ya, bahwa pembahasan tentang surat berharga tidak lepas dari pemahaman saat kita belajar hukum dagang tentang benda. Ada benda berwujud, ada benda tidak berwujud, ya. Benda tidak berwujud dan benda berwujud sama-sama merupakan benda, ya, sama-sama merupakan benda yang menjadi tolok ukurnya adalah uang, ya, harus dapat dinilai dengan mata uang, ya, harus dapat dinilai dengan mata uang. Jadi di dalam hukum secara keseluruhan tidak ada satupun benda, gitu ya, yang tidak dapat dinilai dengan uang itu dianggap bukan benda. Ya, jadi harus selalu dapat dinilai dengan uang, baru itu kemudian dikatakan benda. Dan waarde papier maupun papier van waarde itu adalah benda karena semuanya dapat dinilai dengan uang, ya. Sebetulnya seperti ijazah kemudian lain sebagainya itu yang menunjukkan suatu keahlian tertentu, kemudian menemukan misalnya jalurnya seperti itu, ijazah kursus-kursus tertentu kemudian mengantarkan seseorang pada keterampilan tertentu sehingga menemukan formula tertentu, metode tertentu, benda tertentu, kemudian benda, metode dan lain sebagainya itu dipatenkan, ya, dipatenkan kemudian dipakai oleh orang banyak dan itu sudah masuk dan bisa dikomersialisasikan. Nah, surat-surat yang mempunyai harga seperti itu menjadi dasar bahwa dia betul menjadi seorang ahli yang patut untuk dipatenkan penemuannya, baik dalam bentuk sistem, metode maupun benda tertentu, ya. Orang yang mau menggunakan sistem, metode dan lain sebagainya itu harus membayar patennya, ya. Contohnya misalnya metode multi level marketing misalnya begitu, ya, itu yang dijual adalah sistemnya, sistem berdagang, ya, bukan sekedar produk tapi caranya yang dijual. Yang utama itu adalah caranya. Misalnya franchise,
ya, sistem berdagang seperti Indomaret, Alfamart itu yang dijual adalah cara dia berdagang, dari mulai warna, trademark ya, kemudian atau merek dagang, kemudian sistem dia di dalam berdagang ya, itu semuanya merupakan paten dan lisensi yang masuk di dalam paket waralaba atau franchise ya, bukan barangnya yang dijual. Karena kalau bertitik tolak pada barang yang dijual, ya maka itu sama dengan warung kelontong tetangga saya. Yang dijual ya sama, Pepsodent, ya susu kental manis misalnya begitu, gula putih sama yang dijual. Apa yang menjadi berbeda antara swalayan retail seperti Indomaret misalnya begitu ya, atau Alfamart gitu dengan yang lainnya? Karena ini menggunakan metode dagang tertentu, ya. Oke, ini Papir Vanguarde kemudian kalau diurut-urutkan akan menjadi paten dan lisensi yang akhirnya akan menghasilkan uang dan benda. Ya, kemudian kita untuk pembahasan kita pada mata kuliah ini akan menitik beratkan pada Warde Papir, surat berharga, ya, sebagai alat bayar dalam bentuk uang giral, ya, yang berisi legitimasi formil maupun material dan bisa berisi hak tagih tertentu. Maka dari itu kita nanti bisa menarik kesimpulan tentang aspek-aspek di dalam surat berharga. Yang pertama adalah aspek praktis, ya, karena hanya selembar kertas. Untuk menyatakan 5 juta rupiah maupun 5 miliar tetap sama menggunakan selembar kertas. Disitulah unsur kepraktisannya. Yang kedua aman. Aspek yang kedua, kenapa dibahas di dalam hukum surat berharga adalah keamanan, aman dari pemalsuan. Artinya fungsi preventif untuk tidak merugikan pihak lain. Kemudian yang ketiga adalah kepercayaan, trust. Ini adalah penting di dalam perjanjian. Kalau tidak ada saling kepercayaan, maka tidak akan mungkin terjadi kesepakatan tertentu yang menjadi dasar hak dan kewajiban para pihak. Kemudian yang keempat, ada aspek di dalam surat berharga yang perlu diperhatikan dan banyak juga digunakan orang-orang untuk menabung atau berinvestasi sehingga mengembangkan uangnya, ya, atau mengembangkan modalnya dalam bentuk investasi. Ya, itu adalah 4 aspek di dalam surat berharga. Maka berikutnya kita akan melihat dampak, karena aspeknya seperti itu maka ada dampaknya. Ya, dampaknya adalah sebuah fungsi-fungsi. Ya, surat berharga fungsinya itu ada 4. Yang pertama tentu sebagai alat bayar, ini adalah fungsi utama. Fungsi utama dari surat berharga adalah sebagai alat bayar dan oleh hukum diberikan suatu dasar untuk melegitimasi baik formal maupun materialnya di dalam sumber hukum yang sudah kita bahas pada perkuliahan sebelumnya. Ya, yang kedua adalah sebagai alat bukti perikatan bahwa ada transaksi pendahuluan, apakah itu berupa jual beli, apakah itu berupa sewa menyewa dan lain sebagainya. Nah, itu adalah alat bukti perikatan. Fungsi yang ketiga, ya, adalah alat bukti pengalihan hak. Yang ketiga adalah alat bukti pengalihan hak, ya, hak tagih. Yang kemarin kita bahas itu adalah mengalihkan hak tagih apabila surat berharga itu berpindah tangan pada pihak berikutnya. Kemudian fungsi yang keempat adalah sebagai sarana investasi. Jadi dari aspek-aspek di dalam surat berharga kemudian menjadilah fungsi-fungsi pada surat berharga untuk apa saja di dalam kehidupan transaksi bisnis di Indonesia. Oke, cukup sekian untuk pembahasan kita kali ini. Berikutnya nanti kita akan membahas tentang materi-materi yang lainnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.